Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Gembira sekali kita boleh kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan belajar dalam Yeremia pasal 49, pasal 48 dan 49. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi ini karena kami boleh diberikan tubuh yang sehat. Dan kembali kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karena kami banyak kelemahan, kami banyak tidak mengetahui Tuhan. Tetapi biarlah hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu, penolong bagi kami, sehingga kami dibuat mengerti akan firman dan kebenaran-Mu. Kami serahkan dari awal hingga akhir, biarlah Engkau yang memimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bagian yang pertama, kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-48. Kita melihat bahwa di dalam pasal yang ke-48 dan ke-49 ini, kita akan melihat bagaimana di dalam kedua pasal ini berisi nubuat penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa tetangga Israel, khususnya Moab, Amon, Edom, Damsyik, Kedar, dan Elam. Dan nubuat-nubuat ini memperlihatkan bahwa Tuhan bukan hanya hakim bagi bangsa Israel, tetapi juga hakim bagi seluruh dunia. Kita akan melihat pada pasal 38 diuraikan bagaimana kisah tentang Moab. Ya, Moab itu adalah satu keturunan daripada Lot, sering berkonflik dengan Israel. Dan bangsa Moab adalah bangsa yang tinggal di sebelah timur Laut Mati. Mereka memiliki hubungan darah dengan Israel. Di dalam pasal 48 ini memuat juga pengetahuan geografis. Lebih dari 20 kota yang disebutkan di dalam pasal yang ke-48 ini ya. Semuanya berisi kutukan puitis sifatnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Moab itu adalah satu hal yang dikatakan dia menduduki sebagian besar dataran tinggi di timur Laut Mati. Dan menurut Kejadian 19 ayat 30-38, maka dikatakan Lot itu mabuk dan tidur dengan kedua putrinya. Dan sebagai akibatnya, maka mereka melahirkan Moab dan Ben-Ami. Anak yang bernama Moab adalah nenek moyang bangsa Moab. Dengan demikian, orang Moab dan Israel, maka dikatakan di sana orang Moab adalah nenek moyang daripada Moab. Dengan demikian, orang Moab dan Israel itu adalah sebenarnya kerabat jauh. Namun kita melihat kemudian daripada keluarga Daud terkait dengan orang Moab melalui Rut, nenek buyutnya. Dan Salomo menikahi seorang putri Moab dan membangun sebuah kuil untuk Kamos, yaitu dewa utama daripada Moab, yaitu di bukit timur, bukit Bait Suci di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat bahwa pengulangan formula tertutup di dalam ayat yang terakhir dikatakan demikianlah firman Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa lebih dari satu pengumuman nubuatan dikumpulkan di dalam Yesaya atau di dalam Yeremia 48 ini. Dan sesuai dengan Yesaya 15 sampai 16, maka di sini berisi nubuat-nubuat terhadap Moab, dari mana sebagian materi dalam Yeremia ini diambil dan dikembangkan. Kita lihat selain pasal 48 ini, maka kita melihat bahwa ada pembuka dan juga penutup, dan itu menggambarkan bagaimana adanya terjadi permusuhan-permusuhan. Di dalam ayat 1 sampai 25 kita melihat ada ucapan tunggal, yaitu mencakup bahasa duka cita, ramalan, hukuman tentang pembuangan, serta bahasa yang begitu sarkasme di dalam puisinya. Dan semuanya itu dirancangkan untuk menghina Moab. Dalam ayat pertama Bapak Ibu sampai ayat 2, firman Tuhan mengatakan, mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, celakalah Nebo
sebab kota itu sudah dibinasakan, telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hasibon, orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Jadi kalau kita memperhatikan dalam ayat 1 sampai 2 ini, kita melihat bahwa Yeremia membuka dengan pengumuman tentang penghukuman Moab. Dan nubuat ini dibuka dengan seruan celakalah. Kata celaka diambil dari kosakata bahasa Ibrani itu tentang sebuah ratapan yang mengungkapkan satu gagasan betapa menyedihkannya hal itu. Terkadang kata itu digunakan secara sarkasme, kasar. Kadang-kadang para nabi dikatakan juga mengucapkan kata-kata kesengsaraan ini. Digambarkan di sana ada kota seperti Nebo, Kiryataim, dan Medeba yang dahulunya dikenal kuat dan dihormati, kini akan dihancurkan dan menjadi objek ejekan. Nebo dalam ayat ini bukanlah gunung Nebo, tetapi satu kota yang terletak dekat gunung itu. Kiryataim adalah kota yang berada di sekitar Nebo. Ini bukan sekedar kehancuran fisik, tetapi juga sosial dan spiritual, karena kehormatan Moab sebagai bangsa yang dilenyapkan. Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat yang ketiga. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Kita melihat di dalam ayat 3 ini, bagaimana anak-anak Moab itu akan meratapi malapetaka pertempuran. Bukit-bukit dekat Horonaim itu akan menyaksikan tangisan penduduk mereka. Ayat yang keempat dan yang kelima, firman Tuhan berkata, Moab telah hancur lebur, kedengaran orang berteriak-teriak sampai ke Soar. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Jadi di dalam ayat ini memperlihatkan satu jeritan dan kepanikan yang menyebar di seluruh wilayah Moab. Orang-orang melarikan diri, menangis di jalan, dan ketakutan menguasai setiap kota. Sehingga dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan, marilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Jadi di dalam ayat 6 ini, Yeremia memerintahkan agar mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka seperti keledai liar di padang gurun. Dan itu menandakan bahwa tidak ada lagi perlindungan dalam kekuatan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika adanya penghukuman, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaikan atau seperti keledai liar di padang gurun, berusaha untuk menyelamatkan, tetapi orang-orang yang mengandalkan perlindungan di dalam kekuatannya sendiri tidaklah mungkin. Ayat 7 mengatakan, sungguh oleh karena engkau percaya pada bentengmu dan perbenaranmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Ayat 7 ini Bapak Ibu mengungkapkan alasan kehancuran. Moab menaruh kepercayaan kepada karya tangannya sendiri. Mereka percaya kepada dewa-dewa yang mereka bentuk. Khususnya dikatakan dewa Kamos. Tuhan menyatakan bahwa seperti Israel yang pernah diangkut ke pembuangan karena dosa, demikian pula Moab akan mengalami hal serupa karena keangkuhan dan penyembahan berhalanya. Kamos ini merupakan dewa utama bangsa Moab, seperti yang dikatakan di dalam Bilangan 21 ayat 29, yang mengatakan demikian.
Celakalah engkau, ya Moab. Binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Jadi, Bapak Ibu, Kamos itu adalah dewa utama Moab. Dan firman Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 29 dikatakan, celakalah engkau. Karena apa? Mereka sungguh-sungguh memuja kepada dewa Kamos. Kamos ini bukan hanya dikenal sebagai dewa utama Moab, tetapi dikenal sebagai korban anak, ya. Di dalam hal penyembahan berhala harus mengorbankan anaknya sendiri, yaitu dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 27, yaitu ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu telah berlalu, maka diambilnyalah 700 orang memegang pedang bersama-sama dengan dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu dipersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata Kamos, maka disitulah kita mengingat bahwa seorang ayah, seorang raja, dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Dan kemudian dalam ayat 40, ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian Bapak Ibu. Ayat 8 dan 9. Pembinasa akan datang di setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah. Seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Pada ayat 8 dan 9 ini, Tuhan menugaskan si penghancur untuk menyeberangi semua kota Moab. Menghancurkan segala tempat tinggi. Mereka harus diberikan tanda petik sayap, bukan untuk terbang menghindar, tetapi sayap di sini melambangkan keputusasaan, satu keinginan melarikan diri dari hukuman, tetapi tidak dapat dihindar. Jadi Bapak Ibu, ketika dikatakan berilah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang, hal itu menandakan bahwa penduduk Moab tidak bisa melarikan diri dari hukuman dan mereka tidak bisa menghindarinya. Dalam ayat 1 sampai 9 tadi kita melihat bagaimana penghukuman atas kota-kota Moab. Dalam ayat 1 tadi diingatkan, beginilah firman Tuhan. Karena itu semua mengingatkan bahwa penghukuman terhadap Moab itu berarti akan benar-benar dilaksanakan. Bagaimana dalam ayat 1 tadi ya sampai ayat 9, Yeremia menyebutkan kota-kota yang penting yang ada di Moab. Baik Nebo, Kiriataim, Medeba, dikatakan bahwa semuanya itu akan mengalami kehancuran. Kota-kota ini disebut bukan hanya sebagai tempat yang sangat strategis, tetapi juga menggambarkan simbol kekuatan dan kemegahan Moab. Moab dihancurkan bukan oleh bangsa Israel, tetapi oleh Tuhan sendiri melalui bangsa lain. Berilah Moab sayap, dan itu mengingatkan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, dan mereka pasti tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri mereka. Terus sebabnya kita belajar satu hal Bapak Ibu, bahwa kesombongan Moab itu pasti akan mengalami kejatuhan. Dan keamanan yang mereka andalkan itu pun akan diruntuhkan. Kita kembali akan belajar dalam ayat selanjutnya, ayat 10 berkata demikian. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Sementara Nabi merasa iba terhadap Moab, ia menyadari bahwa kehancuran Moab itu adalah pekerjaan Tuhan karena apa yang mereka lakukan. Sebuah kutukan diucapkan kepada si perusak jika tidak melaksanakan tugas yang telah Tuhan berikan kepadanya. Sebuah kutukan diucapkan kepada si perusak jika mereka tidak melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Dan terdapat kutukan kepada siapa saja
yang tidak melaksanakan penghukuman, dan dia juga melakukannya dengan setengah hati. Maka dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Bapak Ibu yang kekasih, hal ini juga mengingatkan setiap kita bahwa seringkali kita melalaikan pekerjaan Tuhan. Dalam melalui ayat ini juga kita diingatkan bahwa setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita juga kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan takut akan Tuhan. Dalam ayat 11 mengatakan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap adanya dan buahnya tidak berubah. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yeremia merupakan memberikan gambaran tentang Moab, yaitu dengan anggur dan tempayan anggur. Moab dikenal dengan kebun anggurnya. Kalau kita baca dalam Yesaya 16 ayat 8-10, firman-Nya mengatakan demikian. Sebab kebun-kebun Hesibon dan kebun-kebun anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaezer, karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dan kebun-kebun anggur tembik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Bapak Ibu, kiasan itu diambil sebagai satu proses pembuatan anggur. Bagaimana Moab merasa aman. Moab terus hidup di dalam menuruti hawa nafsunya. Karena keberadaannya yang aman, relatif tidak pernah diganggu oleh bangsa apapun. Maka Moab menjadi bangsa yang kuat. Dan Moab menjadi satu bangsa yang bangga dengan satu kebudayaan yang tidak berubah dan dari pengaruh asing. Moab tidak memanfaatkan dengan benar-benar masa damai sejahtera, tetapi hidup di dalam kejahatan. Dan semuanya itu akan berubah. Itulah sebabnya Yeremia menggunakan gambaran anggur yang tidak pernah dituangkan dari bejana satu ke bejana yang lain. Itu menggambarkan bahwa Moab tidak pernah terguncangkan. Namun sekarang Tuhan sendiri akan mencurahkan mereka dan menghancurkan bejana-bejana itu. Ayat 12 dikatakan, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Penuangan anggur ini akan merupakan malapetaka, karena tukang-tukang yang kurang hati-hati itu akan menyebabkan tempayan itu pecah, dan itu menggambarkan Moab pun akan binasa. Ayat 13, maka Moab akan menjadi malu dan kecewa karena dewa Kamos. Sama seperti kaum Israel menjadi malu karena Betel, kepercayaan mereka. Ayat 13 ini Bapak Ibu mengingatkan pada setiap kita juga. Bagaimana Moab akan dipermalukan karena kepercayaannya kepada Kamos. Sebagaimana Israel dipermalukan karena kepercayaannya kepada Betel. Dewa-dewa yang sudah mereka layani itu tidak mampu memberikan mereka pertolongan apa. Saat itu tidak ada lagi yang mereka dapat sombongkan, baik di hadapan manusia, lebih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, apapun yang kita andalkan di dalam hidup kita, khususnya ketika kita mengagungkan atau sungguh-sungguh mengandalkan kepada dewa, kepada ilah, kepada berhala, maka disitulah dikatakan mereka akan malu. Apapun yang kita sombongkan,
itu sudah tidak bisa membuat kita menjadi berdaya lagi. Moab dikatakan akan menjadi kecewa dengan Kamos karena tidak dapat melindunginya lagi. Sama seperti bangsa Israel malu karena Betel. Kita lihat dalam ayat 14 sampai dengan 16. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang dipilih telah turun ke pembantian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya sangat segera sampai. Bapak Ibu, ketika kita diingatkan bagaimana Israel pecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara mendirikan berhala untuk lembu emas di Betel. Dan ada bagian selatan dan itu akan mencegah orang-orang untuk beribadah di Yerusalem, di ibu kota kerajaan selatan. Dewa-dewa yang sudah mereka layani ternyata tidak bisa memberikan mereka pertolongan apapun. Dan saat itu tidak ada lagi yang dapat mereka sombongkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Ayat 17 berkata, ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya, katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan. Ayat 14 sampai 17 ini mengingatkan bagaimana Yeremia memperolok kesombongan para pemimpin Moab yang menganggap dirinya sebagai pahlawan. Tetapi kini mereka harus lari karena kehancuran. Kehancuran Moab akan segera datang. Ada kata sungguh dikatakan sana. Sungguh sudah patah tampuk kekuasaan. Jadi itu mengingatkan bahwa tampuk atau tongkat keagungan semua sudah lenyap. Di dalam Ulangan 32 ayat 35 bahwa semuanya itu akan lenyap pada hari penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat 10 sampai 17 ingatkan kepada kita bahwa hukuman karena merasa nyaman, hukuman karena keangkuhan. Sehingga itu diingatkan kepada para tentara Babel sebagai alat penghukum Tuhan bagi bangsa Moab. Maka di sana dikatakan mereka nggak boleh berleha-leha. Mereka tidak boleh bersantai-santai. Karena apa? Karena mereka akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Moab. Moab yang dari dulu merasa hidup aman dari sejak mudanya, tidak pernah digambarkan di sana, tidak pernah dituang dari bejana satu ke bejana yang lain. Gambaran bahwa Moab tidak pernah diganggu oleh bangsa apapun, tidak pernah tergoncangkan. Tapi pada saatnya Tuhan akan menuangkan mereka keluar. Mereka akan mengguncangkan, Tuhan akan mengguncangkan mereka dari zona nyaman mereka. Bapak Ibu yang kekasih, itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, kenyamanan apapun, ketika kita merasa nyaman di dalam kehidupan kita, nyaman bukan karena kita dekat atau berharap pada Tuhan, dan itulah yang akan membuat kita menjadi beban rohani. Dan ketika kita tidak bertobat, maka lambat laun penghukuman itu akan datang juga. Di dalam ayat 18, firman Tuhan berkata, turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Hai putri Dibon yang sudah lama menetap, sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Dibon itu adalah satu kerajaan yang dihormati. Di dalam 2 Raja-Raja 2, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 5. Bagaimana Dibon dikatakan di sana akan dipermalukan di dalam bencana yang akan datang. Mengapa hal ini memalukan? Karena bagi kota-kota yang dibangun di atas bukit, ternyata kota-kota yang dianggap memiliki benteng yang kuat, itu akan dihancurkan oleh penyerbu. Ayat 19. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Adur. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Penduduk Alur, mereka adalah orang-orang yang melihat bagaimana orang Moab, penduduk Moab, berlari-lari dan ternyata mereka tidak terluput.
dan mereka menanyakan, mengapa hal itu terjadi. Ayat 20 dikatakan Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon. Sungguh Moab sudah binasa. Yeremia mendesak orang Moab untuk meratap dan berteriak atas tanah mereka. Mendesak penduduk Alur untuk menyebarkan berita bahwa Moab telah dihancurkan dan penghakiman Tuhan telah datang ke negeri itu. Dalam ayat 18 sampai 20 tadi kita bisa melihat mereka memanggil perempuan Dibon untuk turun dari tahtanya dan duduk di dalam kehinaan. Kebanggaan kota-kota Moab dihancurkan dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya menjadi ejekan. Ayat 21 sampai 25. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblaim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Ayat 25. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia di sana menyebutkan ada 11 kota di Moab dan itu akan mengalami kehancuran. Bagaimana itu akan mengawali semua negeri ini. Walaupun beberapa kota yang disebutkan tadi tidak cukup terkenal, tetapi dikatakan gambaran bahwa semua kota-kota yang ada di Moab akan mengalami kehancuran. 21-25 di sini mengingatkan bahwa kehancuran akan dialami oleh kota demi kota. Karena Tuhan sendiri yang akan mematahkan tanduk Moab, lambang kekuatan dan keagungan mereka. Kota-kota direndahkan, ya. Bagaimana dikatakan ayat 18 tadi, turunlah kemuliaan dan duduklah di tempat yang kering, hai penduduk putri Dibon. Jadi memang gambaran bahwa semua kota-kota yang disebutkan tadi akan direndahkan. Bagaimana tanduk Moab dipatahkan. Tanduk di sini menggambarkan kekuatan. Jadi Tuhan sendirilah yang akan mematahkan kekuatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan menghancurkan struktur dan sistem yang dibanggakan oleh bangsa yang menolaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membanggakan hal-hal tertentu, kekuatan, atau kita membanggakan apa yang menjadi struktur, apa yang menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupan kita? Maka dikatakan apapun yang kita banggakan dalam dunia ini, itu akan dihancurkan. Seperti Moab yang memiliki struktur, memiliki banyak kekuatan di dalamnya. Tetapi karena mereka membanggakan bukan kepada Tuhan, maka mereka akan melihat kehancuran akan terjadi di mereka. Ayat 26 dikatakan, buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dengan muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Moab akan dijadikan mabuk bukan karena anggurnya sendiri dalam Yesaya 16 ayat 10, tetapi Moab akan mabuk oleh lawannya, yang yaitu oleh Tuhan sendiri. Seperti seorang yang mabuk oleh anggurnya, bukan oleh anggurnya sendiri. Demikian juga dikatakan Moab itu akan terguling-guling oleh muntahnya, ya. Jadi dia mabuk karena dikatakan Tuhanlah yang melakukan itu semua. Karena dan mereka juga akan mengalami dikatakan terguling-guling oleh muntahnya. Mengapa hal itu terjadi? Dalam ayat 27 dikatakan, apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri? Sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia. Sebelumnya Moab pernah memperolok Yehuda. Sekarang giliran Moab yang menjadi bahan tertawaan. Ayat 28. Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang.
karena penghakimannya akan datang. Tempat di mana merpati membuat sarangnya. Mereka mencoba bersembunyi di mana saja. Tetapi ternyata dikatakan mereka pun tidak bisa bersembunyi. Sekalipun dikatakan di mulut-mulut liang, ya, di tempat di mana burung bersarang, itu semua menggambarkan bahwa ketika mereka mencari perlindungan yang tinggi dan tidak bisa dijangkau sekalipun, mereka tidak mungkin bisa bersembunyi. Ayat 29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dosa keangkuhan adalah salah satu alasan utama kejatuhan Moab. Seandainya mereka bukan memegahkan karena kesombongannya, tetapi mereka memegahkan perbuatan baik Tuhan, maka mereka akan makmur. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7 dan Yesaya 9 ayat 24. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus menghindari dosa kesombongan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, tetapi karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan pada setiap kita bahwa Allah sangat menentang orang yang congkak. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita, umat manusia, yang memegahkan diri di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama. Biarlah ketika ada orang yang bermegah, biarlah karena dia bermegah atas penebusan Allah di dalam diri Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 29. Biarlah kebanggaan yang ada di dalam diri kita dihancurkannya di dalam dia. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 30. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita tidak menyombongkan diri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi biarlah kita mau bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan kasih anugerahnya bagi kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita boleh diselamatkan. Dan dalam hal itulah kita harus bermegah. Ayat 30 mengatakan, aku ini kenal keponggahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Moab dikutuk karena keangkuhannya. Kesombongannya adalah mengambil kehormatan pribadi atas apa yang Tuhan lakukan. Atau kesombongan itu adalah berarti merendahkan orang lain. Waspadalah terhadap kesombongan. Karena tanpa kita sadari, kesombongan itu bisa muncul di dalam hati kita. Marilah hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan kita, tetapi marilah kita bergantung kepada Tuhan. Karena dalam ayat 30 tadi katakan, aku ini kenal keponggahannya. Jadi Tuhan tahu kesombongan yang ada dalam diri kita. Bila kita minta Tuhan yang menghapuskan, Tuhan yang akan membuang segala rasa sombong di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ayat 26 sampai 30 tadi mengingatkan pada setiap kita bahwa ketika Moab mabuk karena meninggikan diri di hadapan Tuhan. Mabuk di sini bukan dalam arti fisik, tetapi mabuk di sini artinya adalah kehilangan akal, kehilangan arah karena kesombongan secara spiritual. Tuhan menumpahkan cawan murkanya atas Moab karena kesombongan mereka yang terkenal bahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan itulah yang menyebabkan mereka mengalami kehancuran. Ayat 31. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres. Kir-Heres ini adalah sebuah kota berkubu di Moab. Duka Nabi atas kehilangan Kir-Heres lebih dalam daripada kehilangan Yaezer. Ayat 32 berkata, aku akan menangis karena engkau,
lebih daripada menangis karena Yezer. Hai pohon anggur Sibna, ranting-rantingmu merambat sampai ke laut, meluas sampai ke Yezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Yeremia bersedih karena kebun anggur mewah Sibna yang membentang sejauh laut mati dan Yezer sekarang telah dihancurkan. Moab yang dulu begitu bangga dengan kebun anggur dan pohon buahnya, tetapi semuanya itu telah dihancurkan. Ayat 33. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Bapak Ibu, pekik kegirangan dari kebun-kebun anggur di Moab telah lenyap dan berganti dengan tangisan prajurit-prajurit yang pada waktu itu takluk kepada kehancuran. Ayat 34. Hazibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahaz. Dari Zoar sampai ke Horonaim. Dan Eglat, Selisia. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Orang Moab tidak hanya kehilangan anggur, tetapi juga mereka akan kehilangan air. Ayat 31-34 mengingatkan pada kita bahwa ratapan Yeremia atas nasib Moab. Sekalipun Yeremia tengah menyampaikan nubuat penghukuman, tetapi hatinya turut berduka. Dan ini menunjukkan bahwa penghakiman ilahi bukanlah tanpa belas kasihan. Ayat 35, firman Tuhan, aku akan menghentikan orang Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Tuhan berjanji akan menghancurkan Moab karena penyembahan berhalanya. Tetapi kemudian di dalam ayat 35 ini menyatakan bahwa Tuhan akan menghentikan penyembahan berhala mereka kepada Kamos. Mereka akan Tuhan akan mempermalukan imam-imam dan para pengikutnya. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Moab benar-benar akan dipermalukan karena kesombongan mereka, maka Tuhan akan membuat mereka mampu bagaikan orang yang bingung, lemah, dan kehilangan kendali. Karena sekali lagi, karena kesombongan dan arogan mereka, itulah sebab utama daripada kejatuhannya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sebesar apapun bangsa ketika dia sombong, maka dia pun akan mengalami kehancuran. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan juga, biarlah kita dijauhkannya dari kesombongan. Karena awal daripada segala kehancuran adalah kesombongan. Ayat yang ke-36. Sebab itu, seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab. Dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kirheres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Ayat 36 ini mengingatkan bahwa suling dipakai untuk memainkan nyanyian pada waktu upacara pemakaman. Yeremia tidak membalas dendam tentang kejatuhan Moab, tetapi Yeremia begitu terharu hatinya. Betapapun benarnya hukuman, karena memang orang yang bersalah dan berdosa harus dihukum. Tetapi hati Yeremia, dia memperlihatkan bahwa Tuhan tidak membalas dendam atas kejatuhan semuanya itu. Malah dia membuat hatinya begitu terharu. Ayat 37-38. Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada torehan-torehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Ayat 38. Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika satu bangsa jatuh, ada mungkin orang-orang yang mengungkapkan kesedihannya, ada mereka yang mencukur rambut kepalanya,
ada yang memotong janggutnya, ada yang menoreh tangan lengan mereka, ada juga yang mengenakan kain kabung. Mereka meratap, bahkan meratap di atap rumah mereka. Karena apa? Mereka menyembah berhala mereka di sana. Tetapi mereka kemudian meratapinya dengan sia-sia. Mereka meratapinya di jalan-jalan. Dan bahkan dikatakan Tuhan akan menghancurkan Moab. Seperti orang menghancurkan bejana yang tidak lagi diinginkannya. Betapa dalam ayat 39 mengatakan, betapa terkejutnya dia. Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang ada di sekitarnya. Dalam ayat 36 sampai 39 ini Tuhan menyatakan kesedihan yang begitu mendalam. Hatinya berduka atas Moab karena mereka telah membinasakan dirinya sendiri dengan keangkuhannya. Mereka menanggung akibat dari dosa mereka sendiri. Ayat 40. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Bagian ini menekankan penghancuran Moab yang tak terhindarkan. Tuhan menegaskan bahwa seperti Raja Wali yang menukik cepat, demikian juga perusak Moab akan turun pada dirinya. Ayat 41 dan 42. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. 41 dan 42 ini menyatakan bahwa ketika penaklukan selesai, Moab akan musnah sebagai bangsa. Ungkapan ini seperti di dalam Sefanya 2 ayat 8. Bahwa frasa ini mengingatkan bahwa ketika Moab dan Amon berusaha untuk mendominasi Israel, berusaha untuk memperoleh kembali tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, diberikan sudah kepada Israel, tetapi mereka melecehkan Israel dan bahkan mereka menantang Tuhan sendiri. Ayat 43, kejut dan pelubang dan jerat bagimu, penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Penghakiman datang atas Moab dan itu tidak bisa terhindarkan. Untuk menekan hal ini, maka Yeremia kembali meminjam istilah di dalam Yesaya 24 ayat 17 sampai 18. Bagaimana pada saat itu Tuhan akan memperhitungkan orang Moab akan dihadapkan pada kekejutan. Mereka akan masuk kepada pelubang dan jerat. Ayat 44. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang. Yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang melarikan diri akan jatuh ke dalam pelubang. Orang yang memanjat keluar dari lubang akan ditangkap oleh jerat. Dan dalam ayat 45 berkata, di naungan Hesibon, orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Ini adalah satu pepatah yang mengatakan bahwa manusia akan pergi dari satu bangsa lain sampai pada akhirnya mereka tak terhindarkan daripada segala jebak yang sudah dilakukan, yang sudah harus mereka alami. Para pelarian Moab akan lari ke benteng Hesibon, kota tetangga bangsa Amon, tetapi Hesibon tidak bisa memberikan perlindungan. Sehingga dikatakan ayat 46, celakalah engkau hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tertawan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dari malapetaka. Moab akan mengalami celaka. Orang-orang Moab, dewa-dewanya, anak-anak mereka, semua akan masuk ke dalam penawanan. Di dalam Bilangan 21 ayat 28 sampai 29. Ayat 47. Tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan.
Sampai di sini firman penghukuman atas Moab. Dalam ayat 47 ini diingatkan bahwa di tengah semua penghukuman, Tuhan menyatakan satu pengharapan, bahwa pada waktunya nanti, Ia akan memulihkan keadaan Moab. Jadi Bapak Ibu, walaupun di dalam ayat 26-47 tadi, kita melihat bahwa gambaran tentang bagaimana penghinaan dan degradasi daripada Moab. Seperti nubuat-nubuat yang digambarkan, ya, bagaimana Moab akan bergelut di dalam muntahnya. Teriakan keputusasaan akan terdengar. Api membakar di negeri. Anak-anak bangsa akan diangkut ke pembuangan. Nabi juga bergerak oleh intensitas. Dan itu akan menggambarkan semuanya itu tentang kehancuran Moab. Menggambarkan betapa dirinya begitu sedih. Tetapi disitulah bagaimana nasib Moab di hari-hari yang akan datang. Namun dikatakan di sana bahwa Allah akan memberikan satu pemulihan bagi Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di ayat 36-38 tadi penuh dengan ratapan, penuh dengan kesedihan karena apa yang akan terjadi atas Moab. Dan inilah yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Walau Tuhan memberikan hukuman, tetapi Tuhan masih berbelas kasihan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat 42, Moab akan dihancurkan karena ia sudah berbangga diri terhadap Tuhan. Namun dalam ayat 47 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Masih ada harapan di tengah-tengah kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan tetap penuh belas kasihan. Dan penghukuman itu sebenarnya bukanlah akhir dari cerita. Tetapi Allah justru akan menunjukkan bahwa dirinya akan memberikan pemulihan. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 49, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa negara yang lain. Ayat yang pasal 49 ayat 1-6 itu mengenai Bani Amon. Dalam ayat 1 dikatakan mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Justru di dalam ayat pertama ini Bapak Ibu, Allah menegur Amon karena sudah mengambil wilayah Gad yang seharusnya milik Israel. Milkom adalah dewa bangsa Amon. Itu dianggap sudah menguasai wilayah itu. Dan kita bisa melihat sebenarnya Tuhan tengah membela umatnya. Tuhan mengutuk pencurian dan penjajahan. Walaupun pada masa itu ada anggapan bahwa bila satu bangsa berhasil menguasai teritorial musuh, itu disebabkan karena dewa bangsa itu berhasil mengalah terhadap dewa bangsa musuhnya. Dan Milkom dianggap berhasil menguasai tanah Gad. Dan ini mengundang murka Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan tanah itu kepada Gad. Ayat 2. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tembik sorak peperangan terhadap Rabi Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan habis. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Ayat 2 ini menyatakan bahwa murka Tuhan akan dinyatakan melalui nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Karena Amon telah mengambil alih wilayah yang Tuhan telah berikan pada umatnya. Tuhan akan mengirim tentara kota Raba. Raba ini adalah kota utama daripada Bani Amon. Dan sekarang dikenal sebagai Amnan, ibu kota Yordania. Tuhan akan menghancurkannya dan kota-kota Amon lainnya. Dan itu memungkinkan bahwa Israel dapat mengambil alih apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 3. Berataplah hai Hezibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba. Kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalanlah, kelilinglah dengan luka torehan-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya.
Ayat ini mengingatkan bahwa Amon akan dibuang ke tanah asing. Milkom pun akan ikut ke dalam pembuangan itu. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa keamanan palsu dari berhala dan kekuasaan duniawi mengingatkan kepada kita semua bahwa semuanya itu tidak akan bertahan. Jadi keamanan palsu terhadap dewa, terhadap bentuk keamanan apapun, yang seolah-olah bisa memberikan keamanan yang palsu, kekuasaan duniawi, semuanya itu tidak akan bertahan. Ayat 4, betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri orang yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Bila sebelumnya Milkom kelihatan berjaya atas Israel, maka saat itu Tuhan Israel menunjukkan kejayaannya. Dan Milkom akan terbukti tidak memiliki kuasa apapun. Amon juga akan dihakimi karena sombong. Sebab memiliki wilayah secara geografis begitu menguntungkan bagi keamanannya. Tetapi itulah sebabnya ketika Amon menganggapnya bahwa tidak ada bangsa yang bisa menyerangnya, maka disitulah kita bisa melihat congkak dan kemegahan diri atas segala sesuatu pun akan dihancurkan. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arah sendiri. Dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Negeri yang mereka banggakan akan hancur. Keyakinan palsu akan hancur ketika Tuhan membawa kekejutan ke atas tanah mereka. Kesombongan akan dibalas oleh Tuhan dengan cara memakai bangsa lain sebagai alat untuk menghancur Amon. Ayat 6. Tetapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-6 mengingatkan pada kita bahwa hukuman Tuhan bersifat adil. Tetapi di tengah-tengah keadilannya Tuhan juga memberikan di sana mengandung harapan untuk pemulihan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mungkin sombong dengan kekayaan kita, ketika kita mungkin sombong dengan apa yang kita miliki, kejayaan apapun akan mengalami kehancuran. Tetapi ketika orang yang bertobat, Tuhan memberikan pengharapan. Dia akan mengalami pemulihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ayat 1-6 memulai penghukuman atas Amon. Bagaimana Amon sudah merebut wilayah Israel. Tetapi Tuhan bertanya secara historis, apakah Israel tidak memiliki ahli waris? Di sini menyatakan bahwa tindakan Amon tidak dibenarkan. Mereka sudah menyembah dewa Milkom, tetapi Milkom tidak bisa menyelamatkannya. Itulah sebabnya Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya dan Dia memberikan janji akan melakukan pemulihan di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa ayat 1-6 nubuat tentang orang Amon yang adalah lebih singkat. Memang nubuat Amon ini lebih singkat daripada tadi nubuat tentang Moab ya. Tentang Moab begitu panjang, satu pasal Bapak Ibu, tetapi nubuat tentang Amon hanyalah 6 ayat saja. Namun kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah segala kemegahan sesuatu yang ada di dalamnya, itu pun akan dihancurkan. Kita bisa melihat bahwa ketika orang Amon membanggakan apapun, maka mereka pun akan mengalami penghancuran seperti Moab. Amon yang sudah merebut tanah milik Israel yaitu Gilead, seolah-olah digambarkan bahwa Israel tidak punya ahli waris. Namun Tuhan menegur mereka dan akan menjanjikan pembalasan. Di dalam ayat 6 namun memberikan satu harapan pemulihan bahwa Tuhan akan memberikan mereka pemulihan bagi keturunan Amon. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan memerhatikan pelanggaran antar bangsa dan walaupun bagaimana Tuhan tetap memberikan harapan pemulihan. Ayat 7-22 nubuatan tentang Edom. Ayat 7 mengatakan mengenai Edom,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Teman itu adalah sebuah kota bagian di utara Edom yang terkenal dengan hikmatnya dan merupakan kota kelahiran Elifas, salah seorang sahabat Ayub. Akan tetapi hikmat Teman tidak bisa menyelamatkan Edom dari murka Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sangat jelas Bapak Ibu bagaimana hikmat kebijaksanaan sejati itu tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 22 juga mengatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, tapi orang-orang Yunani mencari hikmat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mencemooh kebijaksanaan Edom. Teman juga dikenal dengan hikmatnya, tetapi barang siapa berlindung kepada hikmat duniawi, itu pastilah akan mendapat penghakiman daripada Allah. Hikmat dunia tidak bisa melindungi kita daripada penghakiman Allah. Ayat 8. Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Dedan adalah satu suku yang diam di sebelah selatan Edom, yang dikenal dengan berbagai usaha perniagaan. Dalam Yeskiel pasal 25 ayat 13 dan Yeskiel 27 ayat yang ke-15. Tuhan menyuruh penduduknya untuk lari ke gua-gua atau mereka akan turut dihancurkan juga. Teman dan Dedan itu berada di ujung yang berlawanan dari negeri itu. Dan hal ini menunjukkan betapa hebatnya kehancuran yang ditimpakan Tuhan atas Edom. Kehancuran total Edom ditunjukkan dengan dua kiasan di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 mengatakan, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Jadi di sana menggambarkan dua kiasan. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa musuh seperti pemetik buah anggur datang padamu. Mereka tidak akan meninggalkan sisa pemetikan. Jadi menurut hukum Taurat, sebagian hasil panen harus ditinggalkan di ladang atau di kebun anggur. Supaya apa? Dapat dikumpulkan bagi orang-orang miskin. Itu bisa dibaca dalam Imamat 9 ayat 9 sampai 10 atau Rut 2 ayat 1 sampai 3. Tetapi kita melihat bahwa Edom dilucuti sampai bersih tanpa sisa apapun. Dan gambaran yang kedua dalam ayat 10. Tetapi aku ini menelanjangi Edom. Tetapi aku ini menelanjangi Esau. Telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangga tidak akan ada lagi. Tuhan sendiri menelanjangi Esau. Esau itu mewakili Edom, sebagaimana Yakub mewakili Israel. Seluruh benteng Edom ditelanjangi dan ia tak mempunyai benteng persembunyian lagi. Mereka tidak akan menemukan tempat yang aman. Tak ada tempat persembunyian dari hadapan Allah. Dosa yang tersembunyi pasti akan diungkapkan.
Ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Bahkan di dalam penghakiman, Tuhan tetap adil dan pengasih. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi yang tertindas. Jadi dalam ayat 7 sampai 11 ini, nubuat tentang Edom, yaitu keturunan Esau. Edom dikenal karena kebijaksanaannya, khususnya kota Teman. Tetapi kini, Tuhan mempermalukan kebijaksanaan mereka. Bahkan dikatakan Tuhan akan menanjangi Esau. Artinya, tidak akan ada lagi rahasia atau perlindungan yang mereka andalkan selama ini. Ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala, itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Mereka tidak akan menemukan tempat yang aman, namun Tuhan adalah adil dan penuh kasih sayang, dan Ia pasti akan menyelamatkan orang yang tidak. Ayat 13. Sebab aku telah bersumpah di dalam diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celak, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi runtuhan yang kekal. Ayat 13 mengingatkan bahwa Edom harus meminum cawan murka Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan Tuhan bersumpah demi seorang yang lebih agung daripada dirinya sendiri, yaitu bahwa Bosra, kota utama Edom, dan kota-kota lainnya di negeri itu akan menjadi sunyi senyap. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa penghakiman Tuhan tidak berat sebelah. Itulah sebabnya janganlah kita berpikir kita aman. Karena kita tahu bahwa setiap kita yang memiliki dosa atau kesalahan pasti akan mengalami penghukuman. Ayat 14. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur. Yeremia memulai bagian kedua dengan nubuat tentang Edom, dengan mengumumkan bahwa ia telah mendengar kabar langsung dari Tuhan. Dia telah mengirim seorang utusan ke tengah bangsa untuk mendesak mereka berperang melawan Edom. Ayat 15. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Jadi ayat 15 ini seringkali mereka yang dipakai Tuhan melaksanakan segala rencananya tanpa mereka sadari bahwa Edom telah menjadi bangsa yang hebat, tetapi Tuhan bisa membuatnya kecil di antara bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan sanggup memakai bangsa yang merasa begitu hebat dan dia bisa dijadikannya kecil di antara bangsa-bangsa yang lain. Ayat 16. Sikapmu yang menggemetar, orang-orang memperdayakan engkau dan keangkuhan hatimu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali. Aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan merendahkan kebanggaan Edom yang sombong. Meskipun mereka membangun benteng setinggi gunung, dan seperti elang yang membangun sarangnya di atas sana, tetapi Tuhan akan menurunkan mereka kepada tempat ketandusan. Ayat 17. Edom akan menjadi tandus. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Tuhan mempermalukan Edom di antara bangsa-bangsa dan membuatnya menjadi objek penghinaan. Mereka akan memandang hina umat Tuhan. Mereka akan dihinakan di antara manusia, bahkan akan membuat mereka menjadi sangat buruk dan sangat aneh. Ayat 18. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya.
Ayat 18 mengingatkan kepada kita bahwa nasib Edom akan mengalami kehancuran total seperti Sodom dan Gomora dan tempat-tempat tetangga yang lain. Orang tidak akan tinggal lagi di Edom. Dan sungguh tempat ini akan dibuat menjadi tempat yang sangat menakutkan dan tidak akan ada lagi pemulihan. Jadi dalam ayat 18 diingatkan bagaimana digambarkan kehancuran yang dialami oleh Edom. Seperti kehancuran Sodom dan Gomora. Ayat 19. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadap aku? Ayat 19 ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji akan menyerang Edom. Seperti singa menyerang kawanan domba. Sebuah satu fenomena yang terkenal di Edom. Bagaimana pemimpin Edom tidak akan mampu melawan Tuhan. Mereka akan lari. Kemudian Tuhan akan menjadikan orang pilihannya berkuasa atas itu. Dan tidak seorang pun dapat membatalkan otoritas kedaulatan Tuhan. Ayat 20. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom. Dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Jadi dalam ayat 20 ini memperlihatkan kepada kita, tujuan Tuhan bagi Edom adalah menyeret orang-orang di negeri mereka, bahkan anak-anak yang akan meninggalkan tanah mereka. Jika Tuhan menghendaki Edom dihancurkan, tidak perlu ada seekor singa, bahkan yang paling lemah dan terendah sekalipun. Bagaimana Nebukadnezar dikatakan akan mampu menyeret mereka keluar untuk mereka dibantai, dan bahkan mereka akan lari menyerah. Ayat 21. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di lautan Keber. Ayat 21 menggambarkan bahwa berita kehancuran Edom akan mengguncang bumi, menyebar jauh, bahkan Mesir mendengarnya. Karena berita itu akan sampai ke laut Tebero. Ayat 22. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung rajawali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Tuhan akan membuat teladan dari kejatuhan Edom ini. Ya, satu kejatuhan nasional, militer dan ekonomi. Semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 19-22 ini menggambarkan bahwa Tuhan seperti singa yang menyerbu, tidak dapat dihentikan dan mengakibatkan Edom menjadi gurun yang sunyi. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat tadi di sana, bahwa kita melihat bahwa nubuat Edom ini adalah bagaimana Edom digambarkan sebagai musuh abadi daripada Israel. Tetapi kita bisa melihat kecongkakan hati mereka. Itulah yang membuat mereka hancur. Seperti kehancuran Sodom dan Gomora. Maka itulah kehancuran total akan dialami oleh bangsa Edom. Ayat 23-27, nubuatan mengenai Damsyik. Ayat 23, mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Hamat dan Arpad ini adalah kedua ibu kota yang kerajaan kecil dan bersekutu dengan kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan beribu kotakan di Damsyik. Keduanya adalah negara-negara yang berdiri sendiri.
Namun kita bisa melihat bahwa keamanan dari regional apapun akan sirna ketika Tuhan murka. Ayat 24 mengatakan bahwa Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Ini adalah satu gambaran metafora untuk rasa takut dan sakit. Dalam Yeremia 6 ayat 24. Kami mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Ayat 25. Sungguh kota yang terpuji itu akan ditinggalkan, kota kegirangan itu. Jadi Bapak Ibu, Damsyik sebelumnya adalah kota yang terpuji, tetapi kota yang bukan terpuji karena pujiannya kepada Tuhan, melainkan karena banyak dirinya memuji dirinya sendiri. Sebuah kota yang banyak dipuji dan dikagumi oleh semua orang yang mengunjunginya. Namun sekarang menjadi satu kota yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Ayat 26. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapang, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Penghakiman ini akan berakhir, dan keruntuhan, juga kebakaran yang mengerikan akan terjadi. Bagaimana penduduknya akan dibunuh. Ayat 27 mengatakan bahwa aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghancurkan diri Ben-Hadad. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya penduduknya yang dibunuh, tetapi juga dikatakan kota itu akan terkubur di dalam debu. Karena apa? Dikatakan di tembok Damsyik akan dihanguskannya Uri Ben-Hadad. Jadi kota besar yang pengaruhnya, yang berpengaruh sekalipun tidak akan luput daripada kehancuran. Kota yang kuat secara militer juga tidak bisa runtuh bila hidup di dalam dosa. Jadi kota yang kuat secara militer juga bisa runtuh karena hidup di dalam dosa. Jadi ayat 23 sampai 27 ini mengingatkan kepada kita memberikan perhatian kepada Damsyik, ya. Kota yang mengalami pada waktu itu ketakutan dan kelemahan juga kehancuran. Bagaimana Tuhan berfirman pada Damsyik bahwa telah menjadi lemas, ya. Jadi kecemasan atau lemah ini adalah karena dilumpuhkan oleh ketakutan tentang kehakiman yang akan datang. Karena kota yang kuat ini akan menjadi padang yang terbakar. Bapak Ibu yang kekasih, kota Damsyik itu akan menjadi objek untuk hukuman Tuhan, ya. Bagaimana yang dahulu Damsyik atau sekarang dikenal dengan nama Damaskus, ya, akan mengalami serangan yang dahsyat dari bangsa-bangsa Asyur pada abad yang ke-9 dan ke-8. Dan kota tersebut menjadi pemimpin utama dari gerakan anti Asyur. Wilayah tersebut kita bisa melihat bahwa secara berulang ketika Babel menaklukkan Damaskus, ya, Hamat dan Arpad, dua kota di utara Suriah ini disebut di dalam nubuatan sebagai kota-kota regional, itu akan terkejut karena apa? Mendengar kabar buruk bahwa hukuman akan menimpa wilayah tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekalipun Damsyik terkenal sebagai kota pusat ekonomi dan militer daripada negara Arab, namun demikian dikatakan kota itu akan mengalami ketakutan, bahkan kehancuran besar. Tetapi Tuhan akan menunjukkan belas kasih-Nya melalui empati seorang nabi, ya, bahwa kota-kota besar tidak akan luput ketika mereka benar-benar melawan Tuhan. Dan ayat 28 sampai 33 mengenai suku-suku bangsa Arab, ya. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Demikianlah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang sebelah timur. Ayat 29, hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Mereka yang hidup bebas mungkin merasa bahwa tembok mereka aman, tetapi ternyata dengan tembok yang kuat, tembok yang milik mereka pun tidak akan aman dari penghukuman Tuhan. Tidak ada tempat aman ketika murka Tuhan diberikan dan kita
tetap hidup di dalam kejahatan. Ayat 30, sekalipun firman Tuhan mengatakan ayat 30, larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Ayat 1, bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman, tentram. Demikianlah firman Tuhan, yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. 3 fakta dari suku-suku Arab di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka digambarkan sebagai bangsa yang aman dan tentram dari serangan Babel. Yang kedua, digambarkan bahwa mereka tidak memiliki kota bertembok yang akan membuat mereka pengepungan yang berkepanjangan. Yang ketiga, mereka tinggal sendirian dan tidak memiliki tetangga, dan tetangga atau sekutu yang lain tidak bisa membantu mereka. Itulah sebabnya dalam ayat 32 dikatakan unta-unta mereka akan menjadi jarahan, ternak mereka yang banyak akan menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin, mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan lagi tinggal di dalamnya. Jadi sebenarnya dalam ayat-ayat ini itu menggambarkan bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Peringatan Tuhan itu adalah sebagai bentuk kasih sebelum penghakiman itu terjadi. Kita berbicara tentang Kedar dan Hazor, bangsa pengembara di gurun. Mereka merasa aman karena tinggal di tempat yang terpencil. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Nebukadnezar pun akan menyerang mereka tiba-tiba. Mereka akan dicerai-beraikan dari tempat mereka, dan mereka akan menjadi tempat kekal bagi hewan liar. Itu simbol daripada kehancuran total atas kesombongan. Kedar adalah wilayah di utara Arabia. Orang-orang Kedar disebutkan di dalam Mazmur 120 ayat 5 dan Yesaya 42 ayat 11. Sedangkan Hazor itu adalah sesuatu yang misterius karena tidak ada lokasi dengan nama itu yang diketahui di utara Arabia. Bagaimanapun juga Kedar dan Hazor itu merujuk kepada suku-suku Arab yang diserang oleh Babilonia pada tahun ke-6 pemerintahan Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu, mereka sekalipun tinggal di tenda, berpergian dengan unta, memelihara domba dan kambing, namun bangsa-bangsa ini dikenal dengan sumber lain sebagai sumber lain bagi penduduk daerah Arab. Ayat 28 sampai 33 dikatakan nubuat tentang Kedar dan Hazor. Maka kita bisa melihat bahwa sekalipun Kedar dan Hazor ini adalah bangsa nomaden di padang gurun, walaupun mereka tidak memiliki kota yang berbenteng, tetapi mereka pun tidak kebal terhadap penghakiman. Mereka diserang oleh Babel karena dianggap lemah. Jadi tidak ada tempat yang aman dari keadilan Tuhan. Keamanan secara geografis pun, maka ketika ada satu pelanggaran, maka Tuhan pun akan meluputkan mereka dari penghukuman. Mengenai Elam, ayat 34 sampai 39. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Ayat 37, aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang bernyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kehabisan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 39 terakhir, tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ayat 34 sampai 39 ini adalah nubuat atas Elam.
sebuah bangsa timur yang kuat. Tuhan menyatakan bahwa ia akan mematahkan busur Elam. Busur di sini adalah menggambarkan kekuatan militer mereka. Mereka tetapi akan tercerai-berai ke segala penjuru. Namun kemudian seperti Moab dan juga Amon, Tuhan tetap memberikan janji pemulihan. Aku akan memulihkan keadaan Elam di kemudian hari. Malapetaka yang akan dialami Elam ada 4 hal. Yang pertama dikatakan bahwa kekuatan Elam akan dihancurkan. Tuhan menyatakan bahwa ia akan mematahkan busur Elam, segala yang diandalkan oleh bangsa itu. Yesaya 22 ayat 6. Penduduk Elam juga akan diserahkan. Mereka akan tersebar ke 4 penjuru mata angin ketika mereka mencari perlindungan di negara-negara sekitarnya. Yang ketiga, dikatakan orang-orang Elam akan kecewa terhadap murka Tuhan yang ganas karena ditimpakan atas mereka. Bahkan di dalam pembuangan mereka pun, mereka akan diburu oleh pedang Tuhan sampai benar-benar habis. Dan yang terakhir keempat, dikatakan penguasa Elam akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, nubuat terhadap Elam itu ditanggalkan pada awal pemerintahan Sedekia. Mengapa Elam dipilih secara khusus? Itu adalah sebuah misteri. Di dalam versi Yunani dari nubuat-nubuat tersebut, maka kita bisa melihat Elam disebut yang pertama kali. Mungkin alasannya Elam itu adalah karena menjadi sasaran kampanye daripada Nebukadnezar. Jika demikian, maka kita bisa melihat bahwa Elam menjadi bangsa yang dapat dipulihkan oleh Allah. Elam itu walaupun dikatakan akan dicerai-beraikan atas segala bangsa, namun dalam ayat 39 Tuhan memberikan janji pemulihan untuk Elam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan tidak selamanya murka, tapi ada rencana Tuhan akan melakukan satu pemulihan global atas bangsanya. Jadi kita bisa belajar daripada beberapa bangsa di sini Bapak Ibu. Bangsa Amon itu adalah bangsa yang kuat ya, tetapi dosanya adalah menjajah tanah Israel dan mereka ada dosa kesombongan. Sehingga hukumannya adalah kota mereka dihancurkan dan rakyat dibuat menjadi menderita. Bangsa Edom, dosa kesombongan dan juga mereka sungguh-sungguh percaya pada hikmat mereka sendiri dan hukumannya adalah kehancuran total. Bangsa Damsyik, dosanya adalah keamanan palsu. Hukumannya adalah kota mereka terbakar. Bangsa Kedar dan Hasor, dosa mereka adalah merasa aman yang palsu. Mereka terikat pada kekayaan dan hukumannya adalah diserbu oleh musuh. Dan yang terakhir, bangsa Elam, bangsa yang mengandalkan kekuatan militer dan hukumannya adalah akan dihancurkan dan mereka akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah sebabnya pesan daripada Yeremia pasal 48-49 ini adalah yang pertama bahwa kedaulatan Tuhan berlaku atas semua bangsa. Tuhan bukan hanya Allah bagi Israel saja, sehingga ia menuntut juga pertanggungjawaban kepada semua bangsa atas kejahatan mereka. Kedua, penghakiman itu adalah satu bentuk kasih Tuhan. Tuhan menghukum karena kejahatan, tetapi juga Tuhan memberikan harapan dan pemulihan. Ketiga, kesombongan itu adalah akar daripada kehancuran. Moab, Edom, dan negara lainnya jatuh bukan karena militer yang lemah, tetapi karena kesombongan mereka kepada Tuhan. Keempat, pertobatan dan pengharapan. Beberapa bangsa diberi janji pemulihan. Itulah sebabnya ini menggambarkan bahwa kasih karunia Tuhan itu akan melampaui batas nasional dan juga historis. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yeremia 48-49 ini memperlihatkan kepada kita keadilan Allah yang tidak memandang murka, yang tidak memandang muka. Bangsa Israel maupun bangsa lain, semuanya tunduk di bawah penghakiman Tuhan. Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena dosa-dosa mereka. Tadi dikatakan ada dosa kesombongan. Yeremia 9 ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang megah berbijaksana karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekuatannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah bermegah karena dia mengenal aku. Aku akan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran dan di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Bapak Ibu itulah
ayat yang menunjukkan pada setiap kita, biarlah kita dijauhkan dari dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu adalah Allah sangat menentang orang yang sombong. Allah sangat menentang orang yang congkak. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Dia akan menunjukkan keadilan, kasih dan kesetiaan di bumi. Sungguh, karena Tuhan menyukai semuanya itu. Dosa yang kedua, bukan hanya kesombongan, tetapi dosa penyembahan berhala. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Biarlah di dalam diri kita menjauhkan penyembahan berhala. Mungkin ada berhala-berhala, ada ilah-ilah yang lain yang kita sembah lebih daripada Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jauhilah semuanya itu, penyembahan berhala, karena semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah mungkin ada ketidakadilan? Yeremia 22 ayat 13 berkata, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan andungnya berdasarkan kelaliman, dan yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Bapak Ibu, biarlah jikalau ada ketidakadilan juga, kita mohon pengampunan. Karena disitulah Tuhan juga akan murka dengan ketidakadilan. Tetapi Tuhan akan mengasihani orang-orang yang menyadari kesalahannya. Dan yang terakhir, apakah kita juga melakukan penganiayaan terhadap umat Tuhan? Amsal 21 ayat 7 berkata, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, tetapi mereka menolak melakukan keadilan. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa penganiayaan terhadap umat Tuhan, juga Tuhan akan menghukum mereka yang melakukannya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan penghukuman, tetapi Tuhan juga menyisakan pemulihan. Itulah sebabnya tujuan akhir Tuhan bukanlah kehancuran, tetapi tujuan akhir Tuhan adalah restorasi dan pemulihan. Sehingga di dalam kitab Yeremia 48 dan 49 ini menggambarkan bahwa memang Allah murka terhadap dosa, tetapi Allah begitu murah hati kepada orang-orang yang mau kembali kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, siang ini boleh menguatkan setiap kita, Bapak Ibu. Saya menguraikannya dengan banyak kekurangan, karena tidak mudah ketika kita menggalinya. Ada satu kekurangan, ada satu kesalahan mungkin, tetapi biarlah kita menyempatkan diri nanti sore akan mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Ya, kita akan belajar kembali bersama-sama, di mana lebih lagi dikuatkan, lebih kembali disempurnakan di dalam pendalaman Alkitab nanti sore. Kiranya Tuhan berkati setiap kita, dan tak lupa kita mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memimpin kami. Banyak kekurangan di dalam belajar firman-Mu Tuhan, tetapi kiranya Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang berikan terus pengertian hikmat kepada kami, sehingga kami juga diberikan satu kemampuan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Juga beri kami hati yang terus rindu untuk belajar firman-Mu. Berkati Tuhan, kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin memiliki hati yang selalu mau mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan juga pendalaman Alkitab nanti malam. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Penatua Lindra, sehingga melalui hamba-Mu kami boleh dibuat semakin mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan jam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan menyertai dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, firman Tuhan disampaikan, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.